Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Thanks, let's all pray to the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us the blessing of health and opportunities in this present moment. Salawat and salam do not forget to also convey to the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with a prayer, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. We respect Bu Yelmi MA as our supervisor, and we also love all of our friends. Okay, for our material at this point is about hukum terjemah Al-Quran, tafsir, dan ta'wil. Okay, for the first speaker, namely our brother Jamaluddin Aziz Hasibuan. The second speaker is Vicky Kauli, and the third speaker, namely myself, Ahmad Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang definisi, tafsir, dan takwil. Kata tafsir merupakan timbangan dari kata taf'il, yang mana asal kata dari tafsir ini yaitu berasal dari kata fassara yufassiru tafsiron, yang artinya menjelaskan, mengungkapkan, dan menampakkan. Nah, timbul pertanyaan, apa yang dijelaskan, apa yang diungkapkan, apa yang dinampakkan? Yaitu makna dari satu lafal atau kalimat. Kemudian secara etimologi, kata tafsir ini secara etimologi yaitu mengungkapkan maksud dari suatu lafal yang sulit difahami. Nah, itu dijelaskan dalam lisanul Arabi, karena tafsir ini bisa juga diambil dari kata al-fasru. Itu bentuk mufradnya, bentuk isimnya. Ini bentuk fiilnya, ini bentuk isimnya. Al-fasru ini artinya mengungkapkan sesuatu yang tertutup. Maka jelas tafsir secara etimologi ini mengungkapkan maksud dari suatu lafal yang sulit dipahami. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaq wa ahsana tafsira, yang sekira-kira artinya orang-orang kafir itu tidaklah datang membawa yang benar, yang baik kepada kamu, kecuali kami yang akan memberikan kebenaran, yang akan mendatangkan kebenaran dan penjelas yang paling baik. Ini dari kata tafsir ini diartikan dengan penjelas atau menjelaskan. Saya kira paham. Lanjut, tafsir secara terminologi atau secara istilah disebutkan oleh Imam Abu Hayyan, tafsir yaitu ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membaca lafal-lafal Quran serta mengetahui dalalah lafal-lafal tersebut dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, baik secara terpisah maupun tersusun dengan yang lain, serta cara untuk mengetahui makna-maknanya sehingga susunan kata diartikan sesuai makna tersebut dan juga pelengkap-pelengkapnya. Nah, itu secara terminologi. Ada juga menurut imam yang lain seperti Az-Zarkazi, dia menyebutkan hampir sama, cuman bedanya menurut Zarkazi tafsir yaitu ilmu yang membahas tentang
Al-Quran yang membahas tentang Al-Quran atau Kitabullah. Cuman itu bedanya, tapi kalau untuk selainnya agak mirip seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Hayyan. Lanjut, saya kira paham. Dan kita akan membahas tentang yang kedua tadi mengenai ta'wil. Ta'wil berasal dari kata al-aul yang berarti mengembalikan ke asal. Itu secara etimologi berarti mengembalikan ke asal. Mengembalikan ke asal. Dan secara terminologi ada beberapa pendapat, yaitu pertama akan kita bahas menurut pendapat ulama salaf. Ta'wil menurut ulama salaf yang pertama yaitu si pembaca mengembalikan kata-katanya kepada asal sesuatu tersebut, yang mana kalam atau ucapannya hanya merujuk kepada hakikat saja. Kemudian karena ada di sini kata-kata kalam, maka kita akan bagikan di sini kalam ada dua. Yang pertama berbentuk insyak, yaitu perbuatan atau perintah. Yang kedua berbentuk akhbar atau cerita. Yang dimaksudkan dengan insyak yaitu ta'wil secara insyak, yaitu melakukan sesuatu yang diperintahkan. Seperti contoh apa yang diperintahkan oleh Nabi itu misalnya. Dan yang kedua akhbar. Ta'wil secara akhbar yaitu secara khobar, inti sesuatu yang diberitakan ketika terjadi. Misalnya ada sesuatu yang terjadi, kemudian itu diceritakan intinya, bukan panjang lebar, hanya intinya saja itu. Dan pengertian yang kedua menurut ulama salaf yaitu ta'wil kalam berarti menafsirkan, ta'wil kalam berarti menafsirkan kalam dan menjelaskan maknanya. Misalnya tentang Allah bersemayam di arasy, gitu. Jadi ini disebutkan kalam ini, ditafsirkan kalam ini, ditafsirkan arasy ini, kemudian dijelaskan makna dari arasy ini. Itu saya kira paham. Dan adapun menurut ulama kontemporer, ta'wil adalah memalingkan lafal dari makna rojih ke makna yang marjuh karena adanya dalil yang menyertai. Seperti ini tadi. Ada makna yang rojih, yadullah fauqa aidihim. Jadi ini menurut ulama kontemporer, tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya apa kalau ulama kontemporer ini menyebutkan tangan ini sebagai kekuasaan? Jadi intinya ulama kontemporer dengan ulama salaf agak berbeda mengenai ta'wil ini. Itu. Saya kira paham. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan saja. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah, ilal liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang perbedaan antara tafsir dan takwil. Menurut Manna Al-Qatan, dia menjelaskan tentang kayak gini. Ada 4 macam pendapat para ulama tentang perbedaan tafsir dan takwil. Yang pertama, pendapat kalau
tafsir atau takwil itu sebagai penjelas dari kalam, berarti tafsir dan takwil itu sama, sinonim gitu. Seperti hadis Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alim ta'wil. Ketika Nabi berdoa untuk Ibnu Abbas gitu. Kalau kita kaitkan penafsiran takwil itu sebagai penjelas Al-Qur'an, maka takwil dan tafsir itu sinonim, sama gitu. Adapun pendapat yang kedua. Pendapat kedua itu adalah tafsir memahami makna kalam dengan lisan melalui kata-kata yang menunjukkan. Berarti ada kata-kata yang menunjukkan untuk penjelasan dari tafsir tersebut dari kalam. Contohnya kayak gini, amma yatasaalun anin naba'il azim. Jelas kalau kita terjemahkan tentang apa mereka saling bertanya. Mereka bertanya itu saling berita besar. Kalau sampai situ berarti berita besar itu apa? Maka ditafsirkan berita besar itu yaitu hari kiamat. Berarti pada zaman dahulu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu selisih bertanya apakah benar ada hari kiamat atau tidak, atau hari pembangkitan setelah kematian. Maka saling bertanya, itulah yang tafsir. Tapi kalau sedangkan takwil yaitu inti yang ada di luarnya, tidak ada di luar. Contohnya kayak gini, matahari terbit, itu tafsir. Tapi kalau matahari terbit sendiri, itu yang takwilnya, gitu, berdasarkan pengetahuan kita gitu. Dan yang ketiga pendapat para ulama kayak gini, tafsir menjelaskan tentang Al-Quran dengan hadis yang sahih. Jelas Al-Quran ini dijelaskan dengan hadis-hadis, dijelaskan dengan makanya tafsir itu ada empat kan. Yang pertama tafsir dengan Al-Quran sama Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan pendapat para sahabat, Al-Quran dengan pendapat tabi'in, maka itu adalah tafsir gitu. Tapi kalau takwil berbeda. Kalau takwil itu dia mengatakan kayak gini, takwil itu berdasarkan ilmu pengetahuan dari pendapat para ulama. Berarti jelas bagi kita. Contohnya kayak gini, tangan Allah di tangan manusia, berarti tidak bisa kita tafsirkan gitu. Kalau kita tafsirkan tangan Allah ini kayak gini, tangan kayak gini, nah mungkin kita tafsirkan Allah itu punya tangan kayak gini. Bahkan dalam surat Al-Ikhlas kan walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah itu berbeda dari makhluknya. Kalau kita tafsirkan tangan Allah seperti tangan kita ini, berarti Allah berbeda, berarti kita mendustakan ayat-ayat Allah yang surah Al-Ikhlas ayat 4 itu. Jadi maka seorang mufassirin mentakwilkannya seperti tangan Allah itu apa? Tangan Allah itu adalah kekuasaannya Allah. Maka tidak bisa kita tafsirkan, maka ditakwilkan, memalingkan makna dengan makna yang lain, tapi tidak menjatuhkan makna yang pertama itu. Itu yang takwil, perbedaannya. Yang keempat, menurut pendapat ulama yang lain adalah tafsir digunakan dalam kata dan sinonim persamaan, sementara takwil lebih banyak digunakan dalam makna yang rangkaian kata. Itu yang empat. Jelas bagi kita itu ada 4 tingkatan atau 4 perbedaan lah antara tafsir dan takwil. Tapi secara pendapat saya gini. Jadi tafsir itu adalah menjelaskan Al-Quran yang sudah jelas dan tidak ada pertentangan yang lain gitu. Tapi sedangkan takwil ini memalingkan suatu makna ke makna yang lain, tapi tidak merubah maknanya gitu. Cuma memalingkan itu, ibaratnya kan itu memalingkannya itu tidak menjatuhkan makna aslinya gitu, sifat aslinya. Kayak tadi kan Allah dalam kan kita pernah mendengar Allah turun di sepertiga malam ke bumi. Kalau kita tafsirkan Allah itu turun ke bumi, berarti kita seperti Allah itu sama dengan makhluk lain gitu. Sedangkan Allah itu beda. Jadi pendapat para ulama mentakwilkan kayak gini, Allah itu turun itu maknanya rahmat Allah yang turun, bukan Allah yang turun. Kalau kita tafsirkan Allah yang turun, berarti kita tidak sesuai dengan konteksnya. Tapi kalau kita takwilkan yang Allah turun itu adalah rahmatnya Allah, ilmunya Allah yang turun, bukan Allahnya yang turun gitu. Kayak gitulah perbedaannya. Berarti kita ambil kesimpulannya kayak gini. Kalau tafsir itu menjelaskan yang sudah ada dalam Al-Quran, sudah ada di dalam hadis, sudah ada perkataan sahabat, sudah ada perkataan tabi'in, itu namanya tafsir.
Tapi kalau tidak ada dari yang empat itu, maka itu adalah berdasarkan ilmu pengetahuan ulama terakhir, maka itu adalah takwil. Tapi tidak menjatuhkan pendapat yang tapi tidak menjatuhkan makna yang aslinya gitu. Itu yang takwil. Mungkin sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita yang ketiga yaitu tentang kemuliaan tafsir. Tafsir adalah salah satu disiplin ilmu syar'i yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya. Tafsir adalah ilmu yang paling mulia dari sisi topik bahasan, tujuan dan kebutuhan terhadap ilmu ini. Sebab topik pembahasannya adalah kalam Allah yang merupakan sumber segala hikmah dan asal segala keutamaan. Tujuannya adalah berpegang teguh pada tali yang kuat dan mencapai kebahagiaan hakiki. Ilmu ini sangat diperlukan karena setiap kesempurnaan agama ataupun dunia harus selaras dengan syariat. Dan keselarasan ini bergantung pada ilmu tentang kitab Allah. Mungkin hanya itu materi kami pada kali ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.